Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita. Teristimewa pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Judul ceramah kita pada malam hari ini adalah Marhaban ya Ramadan. Marhaban diucapkan sebagai selamat datang kepada tamu yang istimewa. Kalau kepada tamu yang biasa disebut ahlan wa sahlan, terkhusus kepada tamu yang istimewa kita sebutkan marhaban. Dalam hal ini marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Marhaban menurut para ahli tafsir itu biasa dijelaskan dari kata rahab yang mengandung dua arti. Rahab artinya tempat yang luas, tempat yang lapang, dan kedua diartikan sebagai tempat untuk memperbaiki kendaraan yang akan dipergunakan menuju kepada perjalanan yang jauh. Sedangkan Ramadan itu berakhiran dengan an. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang berakhiran dengan an itu mengandung arti sempurna. Sehingga misalnya kata Ar-Rahman, sempurna rahmat atau sempurna kasih sayang Allah. Dan demikian juga dengan kata syaitan, sempurna jaraknya, jauhnya setan dari rahmat Allah. Maka demikian juga dengan Ramadan yang mengandung arti sempurna kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka marhaban ya Ramadan kita ucapkan dengan kandungan arti selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kami menerima dengan lapang dada, dengan hati yang luas, dengan hati yang ikhlas, dan dengan senang untuk menerima kedatangannya untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi hadirin, kita terima bulan suci Ramadan ini dengan senang hati, dengan hati yang ikhlas, hati yang lapang, sehingga tidak ada kita merasa berat untuk melaksanakan puasa. Karena kalau tidak ikhlas mungkin kita merasa ada beban kelaparan dan haus. Tapi dengan keikhlasan, dengan hati yang lapang, kita dengan mudah, dengan senang hati, bahkan dengan tulus, dengan ikhlas kita menerimanya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita
sudah bertekad bersedia untuk melaksanakan amalia Ramadan di tahun ini dengan lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Pertama, kita akan melaksanakan ibadah dengan ibadah puasa. Kita sebutkan ibadah puasa karena puasa ini adalah ibadah wajib sekali setahun yang datangnya di bulan suci Ramadan ini. Ibadah wajib sekali setahun ya, di bulan suci Ramadan ini. Kita bertekad untuk melaksanakan ibadah puasa dengan yang lebih baik daripada puasa-puasa kemarin. Yang kedua, kita sebutkan salat wajib kita. Kenapa kita sebut salat wajib kita? Kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah salat wajib kita, salat fardu kita di bulan suci Ramadan ini. Barangkali masih ada kita melaksanakan salat fardu kita selama ini ya, mungkin ada yang kurang khusyuk. Kita berusaha di bulan suci Ramadan ini melaksanakan puasa wajib ini dengan lebih khusyuk, lebih tumakninah ya. Sehingga kita termasuk orang-orang yang kad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang khusyuk di dalam ibadah salatnya. Dan kita menyebutkan ibadah fardu pada wajib ini karena jangan sampai kita melaksanakan ibadah salat tarawih, salat malam, tapi kita melupakan salat wajib. Maka sia-sia ibadah salat sunat kita kalau ibadah wajib kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan wajib yang ketiga yang perlu kita ingatkan adalah zakat ya. Baik zakat mal, zakat harta maupun zakat fitrah. Tapi ini jamaah diwajibkan bagi yang mempunyai harta yang cukup senisab. Yang tidak cukup senisab tidak diwajibkan untuk zakat mal atau zakat harta. Demikian juga zakat fitri atau zakat makanan yang cukup makanannya untuk disakati pada bulan suci Ramadan ini mengeluarkan zakat fitri atau zakat makanan. Yang tidak cukup makanannya untuk dikeluarkan zakat fitrinya tidak wajib. Maka bahkan sebaliknya berhak untuk menerima baik zakat fitri, zakat fitrah atau zakat fitri biasa juga disebut zakat fitrah ya, maupun zakat mal yang tidak wajib menerima zakat tidak wajib berzakat mal, zakat harta, bahkan bisa sebaliknya berhak untuk menerima. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang selanjutnya yang akan kita laksanakan adalah salat tarawih atau salat lain, salat malam. Meskipun dia sebagai salat sunnah, tetapi termasuk salat sunnah muakkad. Tidak afdal rasanya kalau kita puasa dan kita tidak salat tarawih, tidak salat lain ya. Ataupun kita salat tahajud ya. Ada sering orang bertanya, bagaimana kalau saya sudah tarawih, kemudian saya sudah salat witir, terus tengah malam apakah saya masih bisa salat tahajud? Jumhur ulama mengatakan bisa, masih bisa salat tahajud, tetapi tidak perlu lagi salat witir karena Nabi tidak pernah melakukan witir 2 kali di dalam semalam. Hadirin, amalan-amalan lainnya yang penting di bulan suci Ramadan ini kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan itu yang akan menjadi bekal kita, akan menerangi
nanti kuburan kita akan menolong kita di alam kubur dan perjalanan selanjutnya. Hadirin, banyak amalan yang lainnya yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Bagi jamaah yang mampu akan memberikan buka puasa, ya, semuanya itu akan menjadi pengampunan dosa, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh sebab itu, sekali lagi mari kita di bulan suci Ramadan ini perbanyak ibadah dalam arti sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, perbanyak zikir dan perbanyak doa, sehingga insyaallah kita, ya, selain daripada, ya, insyaallah diampuni dosa-dosa kita. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Demikian juga man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang berpuasa dengan tulus ikhlas, ya, dan siapa yang mendirikan salat lain, salat tarawih, salat tahajud, akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Sehingga insya Allah dengan bulan suci Ramadan yang datang kepada kita pada tahun ini mampu untuk kita, ya, diampuni dosa-dosa kita, ya, sesuai dengan firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Segeralah kepada ampunan Tuhan, dan siapa yang diampuni, sudah diampuni dosa-dosanya, maka disediakan surga seluas langit dan bumi. Jadi di samping pengampunan dosa juga kita sudah akan mendapatkan pahala ganjaran menjadi bekal kita menuju rumah tempat tinggal kita yang sesungguhnya, yaitu di surga. Ya. Jadi kita hidup untuk sementara menuju kepada, ya, rumah kita yang sesungguhnya, yaitu di surga. Ya. Insyaallah dengan amalan-amalan yang ikhlas, amalan-amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran dengan surga, ya, di akhirat kelak. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, akan disediakan surga Firdaus, ya, mereka akan masuk dalam surga Firdaus, khalidina fiha, kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala, tidak akan keluar, tidak mau siapa yang mau keluar, ya, tempat yang penuh dengan kesenangan. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebihnya mohon dimaafkan. Nasru minallah wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.